Kemana Tuhan Yesus berbelas-belas tahun? Apakah memang cuma pengen mendapatkan image yang bagus-bagus aja kok? Katanya kan dia ke Nepal gitu kan. Ya. Apakah dia membangun yayasan buat daki Everest? Ya kan kita juga nggak ada Kita yang nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena Ya kan bikin agency, travel agent. Jawaban konyolnya sih ke hatiku gitu. Jawaban agak kurang konyol. cocok mas. Di dalam Yohanes pasal 2, di ayat yang ke-11 itu ditulis bahwa mujizat pertama Yesus itu air jadi anggur. Tapi mungkin Yesus bisa pas ngantuk juga pasti tanya. Bener gak sih ini yang pertama? Udah deh, yaudah. Iya. Iya. Yang ngantuk juga Nanya mulu. Iya, Yohanes. nanya mulu. Lagi ngubah jadi angger nih. Iya yang pertama, iya. Nanya mulu nih. Repot gua, lu nanya mulu. Dia habis beli 16 Pro bro. Oke. Gila enggak? Oh, keren gak? 21 miliar gede loh. Iya. Lu dapat juga 21 miliar itu? Enggak. Gede loh. Kalau kalian sebagai pendeta dapat uang 21 miliar mau diapain uangnya? Masukin bank dong. Oh. Iya dong. Pak Andre beli raket. Irak. Soalnya Gepa tadi kalah. Oh, Mungkin iya. kurang mahal raketnya. Enggak sama lightsaber. Di mobil lightsaber. Ada. Ya, Ini udah mulai nih ya? Udah dari tadi udah mulai nih. mulai dari tadi. Mulai udah mulai. Gimana? Mati. Namanya umur emang gak pernah ada yang tahu memang. Iya. Ya ini. Ya, selamat datang lagi bersama kita semua di Brave Talk dan ini adalah episode terakhir untuk season ini. Nggak tahu sih rada atau enggak ya. Kan kita tergantung nih. Donatur. Gimana ini manajemen? Donaturnya nggak tahu mau masuk kapan untuk season baru. Oh gitu. Jadi kalau misalkan belum masuk uangnya ya ntar kita lanjut lagi di sofa ini. Padahal tapi udah banyak yang komplain dok. Apa? Tolong kembalikan formasi duduk seperti yang kemarin. Oke, nanti kita kembaliin lagi. Hmm. Jadi udah cukup menurut gua pelajaran teologi selama season keempat ini. Iya karena view-nya kecil. Karena kalau kita nggak ngomongin orang kecil view-nya ya. Kita akan kembali ngomongin orang dan kali ini kita tidak akan sensor, kita akan mention, Nggak bisa. kita akan Jangan. hadirkan juga kalau bisa. Gitu ya. saya tidak ikutan itu. Karena ya. kita ini udah mulai punya backingan gue juga. Siapa? Wah, pokoknya pendeta-pendeta gede lah. Udah mulai Waduh, nge-backing. ngeri. Oh, kenal-kenalannya kok Andre kemarin. Coba kok sebutin siapa aja kok mega church-nya. Ini kok bisa di plot twist ya? Tapi kita hari ini kedatangan ini nih, sepuh lagi nih. ya kan? Sepuh gaming nih ya kan. Ini rivalnya Sepuh Gaming enggak? Ini rivalnya dari Andre Tunggal sebetulnya. Andre Tunggal. Itu bukan rival sih ya. Seperguruan kali ngomongnya ya. Seperguruan ya kalau berarti. Seperguruan. Tapi kalau duluan kan senior kan. Iya. Seniornya kok Andre Tunggal kan. Iya, Berarti kita iya. ekspektasi lebih ganas. Harusnya. Karena sebenarnya episode sama beliau emang udah ganas itu. Benar. Cuma karena beliau di luar negeri jadi emang agak sulit untuk dapat waktunya Colbert. Soalnya si Andre Tunggal kan sekarang gak pernah masuk penjara tuh. Harusnya ini bisa sih. Iya. Maksud gue masa apologet gak masuk penjara kan? Iya. Gila. Tenang Tuhan jaga meski belum di penjara. Tenang. Masih at least dapat AC lah. Iya. Sama laptop. Sama DH. ACDH. Kasian banget ya sih ini orang. Tapi kita hari ini nggak bahas ACDH. Kita Iya. hari ini mau ngebahas apa pindah agama. Apa tadi mau bahas? Enggak. Tuhan Yesus tuh kemana? Oh Tuhan Yesus kemana? Orang sejarahnya di Alkitab kayaknya selama berapa? Mau menuju umur dia ke-30 kalau betul. Dia nggak ada kisahnya di Alkitab. Dia kemana gitu? Apakah dia ngeband? Apakah dia ngapain? Iya kan? itu juga jadi kepala Ya kan? di kepala gue banyak banget pertanyaan itu ya. Karena kan itu umur 12 sampai umur berapa sorry? 12 kan? 12. 13 sampai 13 sampai 29 ya kan. Apakah Itu kan libido juga pasti akan muncul Oh pasti itu kan. doang. Kalau yang orang-orang suci kayak kita-kita ini enggak. Oh nggak ada, berarti jatuhnya emang ini mandul kalau itu jatuhnya ya, impoten mas kalau itu jatuhnya mas. Tapi ini kan umur-umur yang fragile sekali. Iya. Jadi kalau dihapus dari Alkitab, ini cuma mau ngasih image-image bagus doang apa kok di Iya. Alkitab? gitu Apakah kan? Yesus nulis diari dulu? Iya. Kita nggak tahu kan. Tapi sebelum itu kita ke segmen intermezzo nih. Oh iya. Sebelum bahas ke sana ada Intermezzo. Jadi Iya, kemarin lagi dapat nonton cuplikan nih kalau nonton cuplikan soal orang pindah agama gitu kan. Di pindah agama hukumnya gimana gitu kan di Kristen kan. Karena dianalogikan sama sang pendeta ini katanya ini kan cuman anak yang lagi hilang gitu. Tadi kan ditanya juga tuh sama orangnya kalau sama pendetanya emang kalau lu Kristen emang pasti masuk surga katanya.
Kan katanya belum tentu. Gitu. Masuk agama yang lain pasti masuk neraka enggak? Belum tentu juga. Coba kalau jawaban konkretnya kalau kita orang Kristen ya kan. Terus kita ngomongin premis yang pertama ini dulu deh. Hukumnya gimana kok kalau misalnya pindah agama apakah memang tepat guna kalau dikatakan adalah anak yang hilang. Anak yang hilang dulu. Anak yang hilang. Analogi anak yang hilang dulu nih kok. Oke, aku ya, boleh bilang bahwa maksudnya orang itu finalnya itu adalah pada waktu dia mati. Oke. Jadi kalau dibilang dalam konteks anak itu hilang bisa. Tapi juga bisa sekaligus kita mengartikannya ya memang dia benar-benar sudah pindah agama. Dalam artian dulu waktu dia jadi Kristen, dia tidak mendapatkan akarnya atau fundamentalnya kenapa lu jadi Kristen gitu. Jadi kalau misalnya lu melandaskan iman kekristenannya kepada sesuatu yang sifatnya temporer atau bukan yang kuat, ya akan keliru gitu. Oh berarti orang tersebut tuh yang pindah itu karbit. Berarti dia tidak mengerti Kristen tapi sok Kristen terus dia pindah. Padahal kan lu bukan Kristen gitu kan. Lu gak pindah, lu orang gak Kristen gitu. Dari awal ya. Gitu kan aku percaya begini, pada waktu seseorang itu sudah percaya pada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, maka dia tidak mungkin terjadi yang namanya murtad. Oke. Gitu. Berarti orang ini nih murtad nih. Nah, tapi bisa jadi mungkin bisa skenario gini. Awalnya dia Kristen bukan benar-benar, terus dia murtad, and then Tuhan izinkan sesuatu terjadi, happen dalam hidup dia, terus convert lagi dia balik jadi Kristen, bisa nggak? Bisa, bisa. Jadi finalnya itu bukan pada waktu orang itu pindah agama, tapi pada waktu kematian menjemput dialah, nah di sanalah finalnya. Tapi juga bisa mempermainkan agama demi produk laku juga. Oh ya bisa dong, bisa banget. Bisa. Kita tahu bahwa ada beberapa yang gitu pindah. Nah sekarang misal gini kok, misalnya gue nih, gue pengen pindah agama, biar mungkin produk gue laku, karena kan di sini jual agama kan masih nih gitu ya. Padahal dalam hati gue tidak merasa pindah, mungkin gue nego sama Tuhan, setahun aja dah. Yeah. Ini sandiwara aja dah. Ini mah gue pura-pura aja dah gitu. Nah sebenarnya dalam keasliannya gue tuh sebenarnya udah pindah apa belum kok? Kalau misalnya sebenarnya gue nggak bener-bener pengen pindah gitu, cuman gaya-gaya gini. Kalau gue lihat ya di dalam kekristenan itu kita menilainya bukan sekadar activity yang lu lakukan, tapi yang mendrive itu apa motifnya. Itu yang aku tanyain dong. Loh kalau dirimu motifnya akhirnya brandingnya lu mau jadi pindah agama supaya lu laku, ya gue akan bilang loh, Dok itu kan bukankah sama seperti Yudas itu menjual Yesus gitu loh. Dengan tujuan supaya dia pikir, ya aku rasa Yudas itu juga punya pemahaman yang keliru tentang Yesus. Pada waktu dia di Taman Getsemani itu kan si Petrus itu bawa pedang. Berarti dia berpikir bahwa Yesus itu akan memerintah mengalahkan Roma, sehingga Yudas itu, si Petrusnya itu bawa pedang akan perang bersama-sama. Tapi plot twist, loh kok ternyata Yesus gak ngapa-ngapain ya? Gitu. Kalau gue perhatikan misalnya dalam Injil Matius begitu, kita lihat bahwa ada perubahan di sana. Begitu di atas kok gak salah pasal 16 kita gak lagi lihat kayak mujizat. Jadi lu kok bayangkan misalnya posisi Yudas ya, selama ini lakukan mujizat, di mata Yudas nggak mungkin Yesus mati. Kan beberapa kali di dalam Yohanes itu dibilang dia mau ditangkap tapi belum waktunya. Kita nggak tahu in reality itu dia menghilang kayak Naruto begitu atau gimana, kita nggak tahu. Tetapi dia berpikir bahwa oh ini pasti lolos. Nah kalau teman-teman tahu penangkapan Yesus itu melibatkan sampai nggak wajar. Jadi itu bukan dia bawa cuma kayak ibarat zaman sekarang itu 5 polisi, enggak. Dia bawa sekumpulan banyak orang supaya dipikirnya kali ini lu gak akan lolos gitu. Kali ini lu gak akan lolos, kita benar-benar tangkap gitu. Jadi mungkin dibilang pikiran Yudas, ini sekali lagi tafsiran ya. Nanti ditangkap ya lolos. Dia kaget, loh kok benar-benar gak ngelawan ya? Makanya dia ketika kaget begitu dia mau balikin kan duitnya. Gue balikin dong. Dia gak nyangka. Sekarang gak nyangka. Dia mau balikin duitnya, orang Farisi bilang gak bisa, sorry. Karena memang dari awal orang Farisi tujuannya gue mau bunuh gitu.
Itu kan udah banyak dari tengah-tengah itu dia sudah melihat orang Farisi ini ancaman buat kita gitu. Makanya kita harus singkirkan. Gitu. Oke. Itu pertanyaan pertama buat Ko Albert. Nah, pertanyaan kedua kita kasih ke Ko Andre. Boleh. Yang tadi ya, itu. kita uji ilmu. Kita ya uji kan? klinis nih ya kan. Apakah dia berpura-pura pendeta? Apa memang ternyata emang benar belajar gitu? Ataukah emang dia jadi pendeta biar bisa taruh nama di amplop persembahan? Yes. Kan? Untuk sekolah minggu ya. Ini Untuk sekolah digoreng. minggu. Biar nggak tahu Ya. sekolah minggunya. Ko Andre katanya di video yang sama juga dibilang orang kalau masuk Kristen belum tentu masuk surga. Orang masuk agama lain juga belum tentu masuk neraka kata statementnya. Nah Ya. menurut Ko Andre gimana? Tapi logikanya kalau kayak gitu ya, orang Kristen belum tentu masuk surga. Apalagi yang bukan gitu kan sebenarnya. Udah. Gue gak ikut nih, gue mah pokoknya lu percaya apa terserah ya, terserah. Saya mah gak mau ngejudge. Ini tinggal di bib doang, apalagi yang Soalnya gue belum pernah terbang juga ke surga. Iya, tapi kan itu kan gua, siapa iya. gua. Kita tanya yang lebih berilmu. Gimana Ko Andre? Pertama, kalau gua yang Kristen memandangnya jelas pasti Yesus udah klaim dia Tuhan dan dia juga bilang dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan melihat bukti-bukti kehidupan Yesus dan kebangkitannya undeniable. Kalau buat gua lebih reasonable bahwa Kristen ini melihat Yesus sebagai tokoh Tuhan tuh ya real. Jadi orang yang Kristen benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Pasti kok. Iya, menurut gua gitu. Karena kemarin sempat ngobrol juga nih sama teman kita Bang Kevin ini. Katanya ada salah satu pendeta senior GBI, statementnya lucu, tapi menurut gua ada benernya juga. Yang lain ya gini loh, Yesus tuh datang dari surga. Ya dia tahu lah jalan baliknya, selesai. Walaupun kelihatannya gitu lucu ya kan, dia datang dari surga, ya jalan baliknya dia pasti tahu gitu istilahnya. Jadi kalau orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab yang menjanjikan bahwa ya iya dia akan masuk surga gitu. Berarti omongan beliau tuh belum tentu itu salah menurut lu kok? Kalau di dalam iman Kristen ya menurut gua sih kurang tepat. Oh sesat meternya berapa nih berarti nih? Berarti 9 nih udah berarti. dia tidak beriman, ada sisat meter juga pula ya. Tapi berapa? gue juga paham ya kadang-kadang Mulai narasinya- mulai nyelamatin gereja lah ya. Dekat seprofesi. Mulai. Etika. Semoga gue salah. Oh, iya. Semoga gue salah. Tapi kan paham kan ada orang-orang Kristen Enggak yang paham. Itu mah lu aja. Orang gue diajarin sama lu. Coba jelasin. Enggak, maksudnya narasinya kadang-kadang mungkin dia berpikir kan ada juga yang orang KTP-nya aja Kristen. Yeah. Tapi tidak sebenarnya enggak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ya kalau cuman istilahnya Oh dia jadi KTP lu Kristen. ada asumsi Gue masih berpikir, lain. oh mungkin kalau itu yang dimaksud. Itu ya masih kalau oke itu yang lah. dimaksud. Iya, tapi semoga Tapi udah konkret kok pertanyaannya orang Kristen pasti masuk surga enggak? Kan dia bilang belum iya. tentu. Ini kita ngomong pasti ya. Heeh. Pasti atau enggak ya. Menurut lu pasti kan harusnya ya kalau kan? kita yang percaya Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, Alkitabnya udah menjanjikan demikian. Final, titik, nggak pakai koma-koma lagi. Berarti gembala gereja besar tuh kok lu Iya. menentang berarti lu. Maksud lu besar apa? Maksud lu besar? Itunya Gerejanya, Iya, gerejanya kan. Iya. Itu Iya, dia iya. intermezzo, itu yang bisa Iya. memasukkan kita ke dalam liang yang lain. Iya, betul. Itu kita serahkan aja ke Ko Albert dan Ko Andre, nomor teleponnya di bawah ini. Iya, Bisa silakan di kalian reach out ya. konsultasi aja. Kalau kalian pengacara misalnya ya. Kayaknya butuh deh ini mereka pengacara, agak bahaya nih. Bisa. Kalau gue sama Manu kan kita netral. Iya, Wah, kita kan bisa belok cuma aja nengahin yang aja. Ini nanya. ibaratnya Kita sama support statement yang tadi. bener. Kita juga support statement Iya. beliau. Ini itunya tamunya juga kita support juga. Kita kan pro pendeta. Ya, Kita. ini ibarat kita lagi ngadu sudut biru sama sudut merah aja Iya. semuanya. Aman aja, Bos. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama. Ya. Kemana Tuhan Yesus berbelas-belas tahun? Apakah memang cuma pengen mendapatkan image yang bagus-bagus aja kok? Itu cerita-cerita apakah dicabut atau memang ada di Vatikan sekarang? Ada di museumnya yang dikunci itu? Atau ternyata memang entah kemana tulisannya dan menghilang? Memang dia hidup menyendiri mungkin. Katanya kan dia ke Nepal gitu kan. Ya, Apakah dia membangun yayasan buat daki Everest? Ya kan kita juga nggak ada Kita yang nggak tahu. tahu. Kita nggak tahu. Karena Ya kan bikin agency, travel agent. benar, siapa tahu kita nggak tahu karena blanknya terlalu banyak tuh, terlalu besar dari umur 13 sampai Karena ini kan 29. sempat viral di internet. Ya Apa? kan? Masalah 30 tahun Yesus the yang lost ada years. ini. Iya. Jadi akhirnya jadi bola liar kan. Ya. Karena gak ada yang menjawab. benar. Nah, sekarang kami berikan hak jawab untuk para pendeta ini. Ya. Kemana Tuhan Yesus? Albumnya gak ada. Walaupun bikin band. Bener. Iya kan? Bener. Tulisannya juga kayaknya nggak ada Nggak ada. Iya. Kemana dia Kalbat? Jawaban konyolnya sih ke hatiku gitu. Jawaban Agak kurang konyol. cocok, Mas. Konyol dong, konyol. Agak kurang masuk gitu kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jawaban yang benernya adalah nggak tahu. Karena gini,
Di dalam Yohanes itu pasal 20 itu ditulis segini. Sebenarnya ada banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya, hanya tidak dicatat dalam kitab ini. Artinya penulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka itu hanya menuliskan cukup untuk membuat kamu tahu bahwa dia Tuhan, dia Juru Selamat. Tapi bukan dengan tujuan untuk menuliskan detail kehidupan orang dari umur 0 terus sampai dia usia 30. Enggak. Karena Alkitab itu kita nggak boleh klaim lebih daripada yang tidak dinyatakan. Kita harus melihat bahwa Alkitab itu cukup untuk membuat kamu mengenal Allah yang benar dan kamu mengenali kehendaknya dan kamu hidup mentaatinya. Tapi kalau kita menempatkan Alkitab, ya harusnya Alkitab mencatat dong kehidupan Tuhan Yesus. Menurut aku, kalau kita mau minta detail, maka semua agama itu berada pada standar yang sama. Coba kita kalau lihat agama-agama lain, apakah mereka menuliskan secara detail kehidupannya? Kalau misalnya ditulis, umur 15 dia gini, umur 16 dia gini, ya gue akan terus address terus 15 lebih 2 bulan dia ngapain? Nggak bisa gitu. Karena kita seringkali merasa bahwa ya kalau ini kehidupan Yesus ya lu harus tulisnya detail. Itu kan di kacamata kita. Tapi di kacamata para saksi mata, mereka menuliskan kisah-kisah Yesus dengan maksud tertentu. Dengan kamu baca dari Matius sampai Yohanes, itu cukup untuk kamu tahu dia Mesias. Dia jalan kebenaran. Gitu. Tanpa perlu menyebutkan 13 sampai 29. Nah, ketika misalnya ditanya 13 sampai 29 dia kemana? Kalau mau dijawab secara akurat, ya nggak ada yang bisa. Semuanya itu sifatnya spekulatif. Semuanya sifatnya spekulatif. Nah, apakah kita bisa nggak sih menerka-nerka? Ya bisa, spekulatif kan ya. Berdasarkan data yang Alkitab sudah berikan. Nah, misalnya begini, contohnya ya. Dikatakan pada waktu orang-orang Farisi itu, orang-orang Yahudi melihat Yesus itu, loh kami tahu kok kamu itu anak tukang kayu. Nah, berarti dari sana ada sebuah indikasi bahwa kehidupan Yesus sebelum umur 30, dia hidup people. Seperti ordinary people. Bapaknya gitu jadinya. Ya, sehingga ini mematahkan cerita-cerita di luar Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus menghidupkan burung yang mati dengan cara ditiup gitu. Itu cerita-cerita yang seharusnya kalau kita adopt nih, ini menguntungkan kan? Iya. Iya kan? Iya. Tetapi orang-orang Kristen di abad-abad permulaan, bapak-bapak gereja, melihat bahwa ini bukan. Sekalipun itu padahal fakta itu kalau kita adopt, itu akan menguatkan tentang ketuhanan Yesus. Tapi mereka orang-orang abad pertama memilih untuk tidak karena ini bukan yang Yesus lakukan. Begitu. Oke. Ko Andre, itu kan tadi Ko Albert punya spekulatif itu tadi. Spekulasi Ko Andre kemana dia? Ya bukan spekulasi. Kalau tapi dia awalnya dengan saya tidak tahu kan. Kalau ini coba Ko Andre lengkapi dong. Dalam artian kalau letterlock secara, jadi kita kan gini, gua kembali ke premisnya tadi itu menarik memang. Kalau Alkitab, if Bible don't speak, we cannot speak about it, istilahnya gitu. Tapi banyak orang kan if Bible don't speak, we speculate. Bahaya ini kan bahaya kan. Ini bahaya. Jadi gua fundamentalnya gua rasa sama Bro Albert ini sama gitu. Nah, Alkitab kalau gua perhatikan memang untuk secara letterlock enggak. Cuma beberapa tanda-tanda, bukan beberapa tanda ya, beberapa kalau kita baca Alkitab lagi-lagi mesti balik ke konteks zaman dia. Karena kejadian Yesus itu adanya di titik tertentu dalam sejarah, di zaman tertentu dalam sejarah, dan di situ social culture-nya seperti apa. Kalau buat gua clue salah satunya adalah jadi Yesus itu memang dari lahir hilang, muncul kan kalau nggak salah waktu umur 8 hari disunat ya, Albert ya. Lalu muncul lagi 12 atau 13 tahun di Bait Allah, after then gan lagi. Hilang lagi. Nah, itu memang ada berkaitan dengan tradisi. Kenapa dia 8 hari disunat, ada tradisinya kenapa dia pada waktu umur 12 tahun peristiwa bar mitzvah kalau nggak salah, di mana seorang anak laki-laki Yahudi gitu harus digituin memang. Bar mitzvah sendiri kan artinya bar anak, kayak kemarin kita belajar Barabas kan, mitzvah itu anak hukum. Jadi orang-orang Yahudi itu memang harus memegang hukum dalam hidupnya, anak-anak laki-lakinya. Jadi kita lihatlah track recordnya Yesus seperti itu.
Lalu yang menarik buat gua itu kata-katanya, yang menarik kata-katanya adalah di Alkitab sempat ngomong kalau nggak salah Nikodemus pada waktu ngobrol dengan Yesus, dia kan bilang gini, Rabi, itu ayatnya gue lupa ya, coba gue cek dulu ya. 3 ayat 2. Ya betul. Apologet nih. Enggak, gue baru khotbah bos. Gue baru khotbah bos. Baru mau bilang cocok di Polda kok. Ya 3 ayat 2. Ya, he mention it. Ya kan, jadi Nikodemus bilang, Rabi. Nah, Nikodemus kan bukan tokoh orang bodoh itu. Ya. Dia itu di atasnya Farisi. Jadi golongan kan? Sanhedrin. Iya, jadi kalau dia memanggil Yesus Rabi, menurut gue itu udah salah satu acknowledgement ya bahwa kerabian Yesus itu diakui. nyata. Nah, maksud gue dengan ngomong begini, Dok. Kenapa ada kata Rabi itu menarik? Jadi jenjang pendidikan seorang untuk dikatakan rabi itu gak bercanda itu. Dari Yesus umur 12 tahun. Dia harus ikutin sekolah-sekolah tertentu. Ada macam-macamnya lah. Bisa kalau gak salah ingat ada Bet Midras. Nanti ada lagi yang mulai advance-nya itu. Talmidim. Talmidim. Talmud gitu. Baru dia pada waktu umur 30 keluar menyatakan diri boleh pelayanan sebagai rabi gitu. Dugaan gara-gara istilah rabi itu, ya gue kalau bilang spekulan, menurut gue belum berarti ini ada momen-momen di mana Yesus tidak mungkin kemana, nggak mungkin beredar jauh-jauh lah, seperti nggak ke Nepal dia nggak jadi. Enggak lah, karena untuk melewati fase pendidikan itu dia harus on there gitu. Jadi menurut gue dia belajar dah gitu. Pertanyaan, oh ya. Oh, itu apa sih itu? Nih. Tuh. Gue cari di ChatGPT nih bos. Menghafal Torah. Yes. Nah, karena ya itu kalau Yesus disebut rabi, hukum dia nggak bisa antah berantah. Bener itu. Dia ada petnya gitu loh. Yes. Nah, tapi apakah ini benar? Fakta ini benar? Sekali lagi spekulatif. Iya, karena kita nggak ngomong jelas-jelas. Jadi kita hanya berdasarkan data-data yang ada dan mencoba untuk melihat kehidupan orang Yahudi pada waktu itu bisa jadi inilah pet yang Yesus lakukan. Berarti apa nih menghapus pet pendidikannya Yesus kok kita? Iya menghapuskan cerita pendidikan Yesus berarti kan? Bukan menghapuskan, kalau menghapuskan kan ada terus dihapus, tapi dia tidak dicatat. Tidak dicatat. Blur lah ibaratnya mungkin. Ya. Kenapa sampai 30? Karena angka memang cantik. Enggak. Iya juga sih. Nih bilangan 4 ayat 3. Aku waktu search gitu. Gaskan. Bilangan 4 ayat 3 itu memang orang Yahudi menyatakan bahwa orang itu sudah cukup legit untuk melayani di usia 30. Jadi kenapa 50. Itu muncul baru umur 30 lagi? Exactly. Jadi bertapa dia. Tapi pertanyaan bodohnya. Lu apa? Kenapa Tuhan Yesus harus belajar? Kenapa nggak dia tiap doa langsung dikasih knowledge sama ini pertanyaan Tuhan ya. Ini juga pertanyaan gitu kan? Pertanyaan juga. Jadi mungkin dia dari umur 5 dia udah bisa disalib mungkin. Iya kan? Iya. Kenapa harus nunggu sampai 30 tahun dia punya murid 12 gitu. Kalau dia dari umur 5 ponari lebih banyak. Nah, bener. Iya kan? Iya. Yang ngantri ya. Parah. Bener. Iya kan? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan ya. Anak kecil kan kalau anak kecil punya kekuatan lebih magical, ya kan? Dan lebih pengen coba pakai gitu kan. Iya, dibanding umur 30 tahun gitu. Karena ini kita ngomong tuh dari umur 13 sampai 29 itu kita tuh nggak tahu kenakalan-kenakalan apa mungkin yang mungkin terjadi gitu kan. Kalau aku memilih dalam posisi ya memang kita nggak tahu karena Alkitab nggak ngomong gitu loh. Kita memang benar-benar nggak tahu, sisanya itu kita hanya bisa spekulasi. Semuanya sifatnya spekulasi. Tapi kalau misalnya kalian tanya gini, ya kenapa dia nggak dari umur misalnya baby tiba-tiba dia bisa ngomong kayak Cupat Kai gitu kan. Dia ngomong aja lancar gitu kan lebih keren. Kita jangan lupa satu hal begini. Yesus itu kan punya dua natur. Dia Allah dan dia manusia. Nah ketika dia Allah, sebelum dia menjadi manusia, dia Allah yang tidak terbatas, sengaja membatasi dirinya. Dalam rupa manusia dong. Apakah dia manusianya itu alien? Alien itu ya kayaknya manusia tapi setengah dewa. Kalau dia mengambil rupa manusia, dia harus sepenuhnya memang manusia gitu. Yang namanya manusia dia butuh proses belajar. Gitu. Sehingga kalau aku melihat orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi yang tinggal bersama dengan di sekitaran Maria dan juga Yusuf. Mereka lihat ya Yesus ini ordinary people. Makanya marah ya pada waktu dia klaim dia Mesias. Iya. Berarti Yesus tuh kayak dia tuh suka drama gitu kok ya. Maksudnya kan semua bisa to the point kalau
saya Yesus terbang ya kan. Iya kan jadi Optimus Prime. Nah, tapi kalau itu dia nggak jadi taat, jadi takut kalau itu. Nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, jadi enggak. Aku rasa dia tahu identitinya sebagai Tuhan itu dia tahu karena catatan di dalam Lukas pada waktu dia ditanya orang tuanya kan cari. Loh, kamu kemana? Iya. Loh, aku harus ada di bait Allah gitu. Dan dia bertanya jawab, bercakap-cakap, belajar dengan orang-orang yang mungkin lebih senior. Jadi artinya ya Yesus menunjukkan pribadi dia ya like ordinary people gitu loh. Jadi harus melewati fase belajar segala macam berarti. Untung dia pintar. Coba kalau dia belum. Kalau dia tapi kalau teman-teman misalnya tanya gini, loh dia kan sekolah nih, ada ujian, dia pernah fail nggak? Atau ujiannya 100 terus? Nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Dia nyontek nggak? Kalau nyontek dosa aku rasa aku yakin nggak. Kalau lakukan dosa apa enggak? Dia enggak berdosa. Oh, maksudnya dia kirain nyontek dosa. Nyontek kan dosa dong. Boleh. Soalnya kalau molor waktunya waduh berat nih. Iya benar. Kan kalau baru pintar di umur 50 gimana coba ya kan? Benar. Dia udah enggak kuat waktu salib. Jadi semuanya udah on time ya kok ya? On time. 30 Dan tahun. dia pada waktu Yesus lahir, dia sengaja mengambil konteks budaya Yahudi kan. Iya. Sekarang gini loh, Tuhan itu kan unlimited. Dia adalah yang tidak terbatas. Dia harus membatasi dirinya. Nah pertanyaannya pada waktu dia batasi dirinya, dia kan harus mengambil budaya apa dong? Nah kalau dia ambil budaya China, maka kita disebutnya kamu babi-babi gitu kan. Bukan domba Allah, tetapi babi Allah gitu. Makanya dia ambil ngeri kali. Contoh. Nah, karena dia mengambil konteks budaya Yahudi, maka seluruh paket itu diambil dong. Yes. Yahudi itu mengatakan orang itu baru dewasa atau legit umur 30. Yeah. Berarti itu sudah langsung asumsi yang mengatakan bahwa Yesus ini sebenarnya ya mungkin dia umur 20 harusnya sudah jadi rabi. Ya itu mematahkan, nggak bisa karena dia mengadop budaya Yahudi gitu. Karena dia kan dari yang tidak terbatas dia harus membatasi dirinya. Nah itu kan pilihan. Berarti dia mau lahir di mana nih? Kalau gue jadi penasaran kenapa Yesus tuh milihnya Yahudi ya? Kenapa dia nggak milih yang apa culture lain? Kenapa? Memang cuma sesimpel bangsa pilihan aja gitu. Kalau kita lihat dari perjanjian lama di dalam Ulangan pasal 7 kalau nggak salah, di sana dikatakan bahwa dari kacamata Tuhan, kenapa sih aku memilih Israel? Apakah mereka bangsa yang besar? Jawabannya enggak. Apakah mereka bangsa yang pandai berperang? Enggak. Tuhan cuma bilang bahwa aku mengasihi bangsa ini. Iya, yang dikasihi bangsa paling problematik sekarang. Gue bukan sampai ngomong pro Israel banget loh ya. Tapi perbuatan mereka yang menghancurkan bangsa lain Palestina ya tetap dong. Kita nggak bisa. Gua itu bukan dalam posisi pro Israel karena dia tertulis di Alkitab, enggak. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Iya, daripada sekarang posisinya memang salah. Supaya frame-nya juga ke sini. Tapi emang nggak ada alasan konkret ya ko Andre atau ko Albert ya kenapa Tuhan Yesus tuh segitunya sama Israel tuh emang nggak ada alasan konkret kenapa? Karena kita jadi kan kadang anak-anak muda tuh bertanya-tanya kan kenapa bangsa pilihan Allah justru yang jadi merusak banyak hal gitu sebenarnya. Bahkan bisa dilihat ya kalau kita lihat berita-berita paling tidak berkemanusiaan sekarang gitu. Iya. Why gitu? Kenapa Tuhan pilih yang paling gokil gitu? Kalau aku lihat sih gini ya, itu pemilihan Tuhan terhadap Israel itu menunjukkan bagaimana kedepannya itu menunjukkan bagaimana dia memilih kita. Iya. Jadi sekarang ini ketika keselamatan itu diberikan kan bukan karena lu darah Israel. Karena kita ini dihisap menjadi Israel rohani. Yang bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa maka Tuhan pilih kita. Tetapi ya karena sungguh-sungguh kasih karunia. Exactly-nya apa? Ya nanti kita kalau ke surga kita baru tanya. Tuhan kenapa sih alasan sesungguhnya kok kamu pilih Israel bukan yang lain? Gak tahu gitu. Sejauh makanya aku kan bilang Alkitab hanya menyatakan dirinya itu cukup. Dia bukan buku segala ilmu pengetahuan. Dia bukan buku kedokteran. Tapi dia memberikan data yang cukup untuk kamu kenal Tuhan yang benar siapa. Dan bagaimana kamu menyenangkan dia. Di luar itu aku gak bisa untuk klaim Alkitab lebih dari itu. Sebab ketika aku klaim, maka aku harus memberikan pertanggungan jawabnya jauh lebih sulit. Iya.
Tapi kalau balik lagi ke Yesus lagi ya, ini maksudnya yang tadi hilang ini, gue ngerasa kayak kita tuh apakah kita disuruh belajar untuk menghargai orang pada masanya aja gitu? Apa? Menghargai privasi? Enggak, bukan menghargai. Maksudnya ketika misalnya kita ambil contoh yang kasus paling dekat aja dah. Misalnya ada presiden yang ijazahnya mungkin dipertanyakan. Misalnya. Ini mah gak misalnya, ini mah lagi current issue. Ya maksud gua ya udah kita hargai dia waktu saat dia menjabatnya aja gitu, bukan saat-saat yang dulunya gitu. Kalau kayak gini, Enggak, maksudnya lebih ke arah sana gak sih? Berarti ini mau kita arah pandangnya ke situ berarti. Kita menghargai apa yang dilakuin ya udah sekarang aja gitu. Yang udah dilakuin aja. Jadi kita hanya bisa melihat kehidupan Yesus sejauh apa yang Alkitab beritakan. Gitu. Jadi para penulis Alkitab pada waktu dia menjadi saksi mata, dia menuliskan kan punya sebuah purpose. Punya sebuah tujuan. Kelihatan dari Yohanes kan. Kalau semuanya ini dimasukkan ke dalam Alkitab, Yohanes bilang ya ini nggak muat gitu. Orang Alkitab aja perjanjian baru segitu aja kita nggak baca habis kok. Apalagi berjilid-jilid. Kalau kita ngomongin statistik kan sebenarnya umur yang paling banyak kan umur yang muda-muda sebetulnya kan. Yang mungkin under 30 gitu kan. Ini bukan Forbes ya, under 30. Tapi maksudnya yang paling banyak kan emang anak-anak di bawah 30 tahun yang harusnya dia tuh punya role model ketika umur segitu nih Yesus lagi ngapain. Misalkan Yesus lagi belajar dengan giat dan tekun misalnya di umur 17 gitu. Mungkin bisa kita contoh gitu ya. Gini loh, kadang kesalahan kita itu aku sebut sebagai anakronistik. Kita itu ingin menilai masa lalu dengan cara sekarang. Ya nggak bisa dong. Iya ya, tapi maksudnya kalau misalkan ada, kita nggak usah ngomongin dari 13 sampai 29. Misalnya ada 13, oke hilang lagi. Ada 17 nih misalnya. Yesus merayakan Sweet 17 misalnya. Sorry. Misalnya. Sweet 17 juga cewek. Dia mah lekong. Enggak kan Sweet 17 semua gak bisa. Gak ada cowok Sweet 17 jarang banget. Jangan sembarangan ya. Gue juga. 21. Enggak maksudnya. Oke, misalnya. Diambilnya 17-nya aja gitu. 21-nya aja, 25-nya aja gitu kan bisa. Kenapa harus hilangnya segitu gede gitu? Apa emang ada yang ditutupi sebetulnya? Menurut aku pribadi nggak ada sesuatu yang ditutupi. Nah, apakah yang terjadi dari umur 13 sampai 29? Aku hanya bisa mengatakan yaitu misteri. Nggak ada yang bisa tahu. Karena Tuhan tidak mereveal bagian itu. Saksi mata tidak menuliskan bagian itu. Dan kayaknya culture di zaman itu juga tidak mempertimbangkannya sebagai special issue yang perlu disorot ya. Exactly. Jadi karena lagi-lagi kalau kita baca Alkitab kan kita itu budaya zaman dulu. Kita nggak tahu. Kita berusaha menurut tadi teori sound akustik tadi. Enggak ada anakronistik. Sound akustik. Maksud gue anakronistik itu kan gini kan. Misalnya ini kita merasa, kita sebutlah misalnya definisi orang pandai. Oh dia bisa ngerti lighting, dia ngerti HP gitu. Misalnya misalnya kita definisi orang pandai gitu. Terus kita ngomong gini, ya orang-orang tahun 900 itu goblok-goblok semua. Kenapa lu ngomong goblok? Karena mereka gak ngerti HP. Salah dong. Enggak, tadi bridgingnya gak ketawa. Ketawa ya. Sorry. Orang lagi penjelasan ini. Biar gampang nih potongnya. Orang 900 tahun lalu kata anakronistik. Kita balik ke anakronistik. Itu apa sih anakronistik itu? Jadi sebuah istilah lah yang definisinya itu kita menilai sesuatu itu dengan nilai masa lalu dengan standar sekarang. Masa kini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang orang yang pandai itu adalah orang yang ngerti lighting sama kamera atau HP gitulah. Kita bilang itu pandai. Terus kita menuduh orang tahun 900 itu adalah orang goblok-goblok karena mereka nggak punya ngerti. HP. Nah nggak boleh dong gitu. Nah sekarang masalahnya itu gini loh. Zaman sekarang ini kita merasa bahwa 17 itu usia krusial. Oh nanti umur 25 usia krusial. Itu kan budaya sekarang. Iya. Nah aku jujur bilang ya aku nggak menguasai betul kehidupan orang Yahudi di zaman perjanjian baru. Tetapi bagi mereka itu bukan matter gitu. Itu bukan isu. Seperti kata Ko Andre gitu. Sehingga sekali lagi Alkitab itu menyatakan secara cukup bagi kita. Dengan data-data yang ada, kamu sudah bisa mengetahui bahwa Yesuslah itu jalan itu, Mesias. Dan kamu ketika ingin mengasihi dia, kamu tahu caranya gitu. Berarti Alkitab tuh memang biografi yang tidak lengkap ya berarti kok ya? Bukan, benang merah Alkitab kan untuk apa ya? Menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya. Goalnya itu dong. Jadi bukan buku biografi. Bukan buku biografi. Kan orang merasakan kan ini kayak bukunya Yesus kan. Makanya pertanyaan itu muncul kan.
Ya kan, kalau mungkin ini bukan buku Yesus mungkin tidak ada pertanyaan itu karena ya bisa memang namanya benar pertanyaan lu benar. Nah, misalnya gini, Dok, lu keluarin satu buku, Dok. Ya. Biografi Aldo. Gua akan bilang, buku lu nggak lengkap. Kenapa lu nggak tulis ilmu pengetahuan? Lo enggak, tulisan ini ditulis untuk menunjukkan Aldo itu siapa. Di luar itu, ya lu jangan klaim buku gua itu lebih daripada biografi. Lo gua cari di sana hewan-hewan nggak ketemu lo. Berarti Aldo ini nggak menyayangi ini kucing-kucing gitu. Wah. Lo ya nggak bisa, ya memang buku itu gua tulis untuk menceritakan siapa diriku. Kamu hanya bisa tahu tentang siapa diriku. Nah, demikian halnya dengan Alkitab. Alkitab bukan menceritakan detail kehidupan Yesus dari 0 sampai 33, enggak. Tetapi dari sejak Kejadian sampai Wahyu kita bisa melihat sebuah benang merah bagaimana Allah mengasihi manusia berdosa. Dia datang menjadi manusia, dia menebus manusia, dan manusia itu yang sudah dibeli dengan darahnya, manusia itu bisa mengasihi dia lagi. That's it. Gitu makanya dia suka nanya-nanyain kemana dia hilang. Gue udah bilang ini bukan biografi, ini Alkitab. Tapi apa? Gak ada tapinya. Enggak sih, gue tapi masih tetap jadi pertanyaan di kepala gue sih. Maksudnya ya, tapi kan udah konkret, ini bukan buku biografi, jadi gak usah ditanya. Tapi gak apa-apa, jadi maksudnya gini loh. Apakah kita gak punya pertanyaan? Ya pasti punya, misteri. Pasti. Itu misteri. Kita hanya bisa memahami diri Tuhan sebatas apa yang Alkitab katakan. Tetapi apakah Tuhan itu hanya sebatas apa yang Alkitab ceritakan? Jawabannya enggak dong. Dia itu unlimited, membatasi dirinya. Sehingga ketika dia memperkenalkan dirinya, ya kita hanya tahu sebatas apa yang Alkitab nyatakan. Nanti pada waktu kita ada di surga, kita mungkin akan mengenalnya lebih banyak mungkin. Karena kita sudah face to face. Halo ya Mas Manu, karena kan gak pasti loh semua orang Kristen kata pendeta tadi ya. Iya. Bener juga. Terus senior country, kita harus percaya senior. Iya kan. Tapi gue penasaran sih, maksudnya kenapa, gimana ya maksudnya. Pada saat itu apa gak ada orang yang ketemu beliau dan ngaku-ngaku kayak maksudnya kayak gue pernah ketemu Yesus pas umur 25 catatan lain yang spekulan mah banyak. Oh banyak. Kan ini yang dikompil gitu. Cuman lebih ke bohong lu gitu kali ya. Karena dia ceritanya pas udah disalib gitu kan. Oh bohong, tipu-tipu. Ada versi-versinya ada fotonya gak? Belum ada foto pada saat itu, gimana sih tunjukinnya? Ada lukisannya gak? Wah lama tuh. Lama. Maksudnya mau, Yesus ini Yesus, kita lukis dulu kan, lama, gak mungkin kan. Repot, lama. Jari lah kan. Atau apa kan gitu. Kemarin aja itu udah terbukti hoax tuh katanya. Iya. Yang apa, kain kafan gue bilang soalnya gak masuk media-media besar kan. Iya, ternyata hoax. Itu mah kalau ada mah bener-bener orang bisa beli cuy. Iya sih. Iyalah. Buat taruh di rumah. Iya. Lumayan pasti rumah gue diberkati banget itu. Banget. Mati bangkit lagi gue. Iya kan. Aduh. Lu taruh jubah lo. Iya. Jubah Yesus cok. Iya. Itu ibaratnya. Langka banget kok lu punya jubah Yesus di rumah lu coba. Itu pasti magical banget coy rumah lu. Bangkrut gak jadi itu pasti itu. Tidak mungkin. Tidak perlu bayar listrik. Pasti bisa dijual-jual. Saudara ada yang mau menyentuh nih saudara. 500.000 saudara. Gue gunting dikit aja gue jual 2 triliun juga ada yang ngambil itu. Kayaknya iya. Kalau beneran ada ya. Iyalah. Iya. Itu, tapi jadi, kan itu hoax ya. Hoax. Gitu ya. Sama seperti pertanyaan 30 tahun ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Iya, tapi ada nggak mungkin kalau Albert ada atau kalau Anda ada bacanya nggak? Kira-kira spekulasi apa aja yang pernah dibaca dari umur yang hilang itu? Ya itu ada salah satu bentuknya, dia kalau nggak salah ada salah satu catatan di dokumen sejarah itu dia bisa menurunkan makanan dari surga pada waktu dia usia kecil, kalau nggak salah 5 tahun. Itu Gojek kali bukan? Dia bisa menghidupkan burung yang mati gitu. Dia bentuk dari kertas, origami, liat, apa begitu ditiup, jadi burung. Jadi burung. Gokil, kayak Joel Sandi. Dia begini nggak tepuk tangannya. Pegang mic. Spekulasi ini kan, spekulasi. Benar atau enggak? Ya mungkin bener. Enggak, maksudnya ada yang bilang takutnya penghinaan lu ngomongin Yesus begitu. Enggak kan spekulasi, belum tentu benar juga kan hal ini kan. Itu udah pasti gak bener guys. Gak mungkin. Gak mungkin justru begini. Gak mungkin, emang dia The Master. Apalagi? Aku nggak tahu banyak sih. Yang saya pernah denger itu spekulasinya adalah dia sampai mati di Garut. Gue bilang kalau mati di Garut lu awas lu. Itu Hitler beda itu.
Jangan ketuker. Lucu lagi. Mati di Garut. Jauh bener dia dari Yahudi ke Garut. Dari Israel ke Garut dia. Cakep. Dari Israel ke Garut. Lucu banget. Lucu ini. Gak kuat. Kasian kalau Andre Gema bisa kalah bulu tangkis. Jadi lagi pengen ketawa. Sedih dia. Sedih. Jadi mau ketawa dia. Apa? Sampai mana tadi gue? Apa yang pernah dibaca apa? Ke India. Ke India. Aduh, ke India. Sampai ke India. Ngapain dia kalau ke India? Belajar yoga? Ya yang gue denger katanya belajar kayak filsafah orang-orang India. Hindu. Mesir juga iya, ke Tibet kalau berapa pernah denger kan. Iya kan kayak pindah-pindah begitu. Oh cerita jadi musafir kok. Mungkin jadi istilahnya pengajarannya kenapa dengan mudah dia seorang master teller yang hebat, katanya bisa pengajarannya diterima oleh siapa aja. Karena dia belajar. Iya, ke sono-sono jadi udah belajar dari ini sedikit dia balik lagi. Oh, menjadi manusia yang memang jadi manusia belajar gitu ya. Ya kan tapi spekulasi. Jadi mengkompilasi semua ilmu pengetahuan. Iya. Gitu ya. Terkesan. Makanya pas dia nyampe Yahudi dia udah kayak paling pintar aja gitu. Iya. Dia juga ke India kaget kayak tapi ya. Kaget pasti. Kaget ya. Masih kaget disangka begitu kan. Iya. Kaget. Memang bukan dari keluarga yang kaya. Jadi perjalanan sampai ke India tuh bagaimana? Apa lu ngomongnya hippie dulu ngomongnya apa? Hippie ya. Iya, pergi ke India tuh bagaimana? Karena pada prinsipnya Yesus bukan dari orang yang sangat-sangat kaya. Sederhana banget. Jadi kemungkinan besar tidak betul juga dia ke India. Menurut saya sih bagaimana mungkin itu jauh sekali ya. Dari kamu gak tahu Traveloka ada promo. Oh iya. Kayaknya bisa klik di sini ya. Dia emang jadi berarti anak tukang kayu aja tuh kalau sepanjang muda ya. Ordinary people betul kata Bro. Coba dia bisa sukses kayak IKEA. Pasti masuk gua kan lebih panjang legasinya. Iya kan. Tuhan Yesus mana sih emang dulu kemana sih sukses gak nih jadi tokoh. Lu tahu kan dia masih saudaraan sama Sabrina. Yesus son of carpenter sama Sabrina carpenter. Kasian gak sih ini orang? Ini orang juga pasti ada yang gak tahu nih, gue yakin Albert gak tahu. Gak tahu. Carpenter gak tahu. Udah gak tahu. Kita tahunya The Carpenter tahu. Oh iya Carpenter. Lu pakai musik lu tuh atasan dikit. Oh iya. Baru ngomong kasihan sama lu sama Kevin. Tahu gak lu? Dia mau tahu pasti. Lu dengerin lu Sabrina Carpenter. Denger lah. The Carpenter lu masih dengerin kan? Tapi tahu kan, tahu Sabrina Carpenter. Ya udah. Yang penting referensinya bro. Iya harusnya tuh Yesus tuh bikin kayak gitu ya. Kayak furniture gitu. Dan gue keinget satu hal. Di dalam Yohanes pasal 2, di ayat yang ke-11 itu ditulis bahwa mujizat pertama Yesus itu air jadi anggur. Gue kira mau bikin rak. Bikin rak. Kan spekulasi. Air jadi rak. Ya Allah, air jadi anggur. Jauh. Kalau ditulis mujizat pertama, ini kan berarti memberikan indikasi bahwa sebelum itu tidak ada mujizat. Iya dong. Itu umur berapa sorry? Di 30 berarti. Pelayanan pertamanya. Kita gak tahu itu usia berapa. Itu bukan yang pas lagi party ya kalau berarti. Party. Ya kan lagi party. Lah kalau dicatat oleh Yohanes itu sebagai tanda pertama, mujizat pertama, ya berarti dari sanalah nggak ada mujizat. Tapi kan bisa juga kok Yohanes belum kenal Yesus umur 17, 12 spekulan gitu. Lo kan waktu dia nulis kan dia juga ngobrol tanya sama Yesus kan. Mungkin Yesus berarti lagi apa yang Yohanes tahu itu pasti lebih daripada 21 pasal yang dia tuliskan. Pasti dong. Pasti. Dia hidup kan 365 kali 3 loh. Iya betul. 1000 hari lebih. Tapi mungkin Yesus bisa pas ngantuk juga pasti tanya. Bener gak sih ini yang pertama kali? Udah deh ya. Iya. Gue yang ngantuk juga. Nanya mulu. Lagi ngubah jadi angger nih. Iya yang pertama iya. Nanya mulu nih. Repot gua lu nanya mulu. Maksud gue circumstance lucu-lucu kayak gitu gak mungkin ada lah ya. Gak tahu ya bisa jadi ada. Bisa jadi. Tapi Yesus humoris gak? Humoris loh. Pasti humoris buat gue humoris. Karena dia juga kasih selera humor kayak gini kita juga harusnya juga punya itu kan. Iya dong. Pasti lucu. Emang kenapa kok Andre bisa bilang dia humoris? Ada anak-anak suka. Anak-anak suka. Pada waktu anak-anak dekat dengan Yesus tuh anak-anak suka dong berarti dong, bukan yang modelan gitu loh. Iya, berarti bener bisa aja si Yohanes tuh kebanyakan nanya. Iya benar. Iya kan? Iya aja. Tapi kalau perkara anak-anak suka mah dia bukan jadi humoris juga sih. Siapa tahu tukang es krim juga di anak-anak kan bisa bilang di humoris kan. Patahin lah. Iya dong. Tukang es krim. Parameternya. Tukang es krim galak gak suka. Mungkin ramah. Parameternya aneh.
parameternya aneh. Kayak Edwin kemarin. Kayak Edwin yang jago gambar. Aneh, buat gue aneh. Iya, harus spesifik kan gambar Robocop. Iya, benar. Beda. Tapi kalau kita ngomongin ini deh, kita sebagai chapter penutup kita ngomongin Yesus Hollywood dan Yesus yang sebenarnya nih. Benar. Kan jadi pertanyaan juga sebenarnya Yesus yang asli itu yang kita sepanjang ini melihat di Passion of the Christ kah atau di mana di film-film yang kemarin kah atau sebenarnya mukanya beda banget seharusnya. Kalau muka mah nggak maksud gua dari segi kulit, dari segi rambut gitu. Emang kalau tahu? Gak maksud gua kan kita dari ras nih. Iya kan rasnya tepat gak maksudnya penggambaran iya, tepat gak penggambarannya kira-kira. Ya mungkin ya. Aku cuma bisa bilang mungkin. Jadi bule emang. Lu berharapnya di Asia. Kan harusnya Timur Tengah, harusnya hitam. Oh itu maksudnya. Iya. Tapi kan Timur Tengah ada yang gak hitam lah. Ada kuning langsat. Dia kena matahari mulu, kok gak mungkin lah. Kuning langsat mah Dian Sastro. Dia kalau berteduh mulu bisa kan? Kalau dia berteduh mulu kan bisa jadinya putih. Dia pelayanan Manu. Iya, dia naik keledai. Pakai jaket. Pakai jubah. Kalau jaket bukan tetap hitam, kalau mau hoodie. Sama topi. Enggak, nanti ya kalau misalnya penggambar secara fisik gue kayaknya masih gak terlalu masalah. Tapi sebenarnya bebas-bebas aja kalau untuk kita menggambar. Berarti kan bebas-bebas aja loh. Maksudnya ya cuma kan kalau misalnya lu gambar misalnya Yesus itu dengan apa yang modelnya Wong Fei Hung gitu, ya itu kan nggak kayak ya masa kayak gitu. Wah, kayak gitulah. Tapi kan bule aja juga udah nggak mungkin harusnya, rambutnya pirang aja udah nggak mungkin. Iya tapi kalau Wong Fei lebih aneh lagi, lu ngeliat Yesus rambutnya dikepang sih males juga nggak sih, lu ngapain gitu. Nggak, tapi kan yang penting itu adalah pesan dari Passion of the Christ jelas kan, memberitahu kalau Yesus adalah Tuhan kan, dan ini adalah saat-saat dimana dia disalib gitu kan. Yang penting pesannya itu kan sebetulnya. Berarti kalau secara culture kita ubah-ubah gak ada masalah. Selama pesannya still oke. Loh ini kan gue ngomongin boleh atau tidak boleh nih. Kalau yang gue nonton di seriesnya The Chosen ya, mereka tuh selalu kasih disclaimer di awal bagus sih, dalam artian ini cerita yang kita maksudnya filmnya sebentar lagi kita akan tonton based on Alkitab. Dia bilang gitu ya, based on Alkitab. Kami berusaha membuatnya semirip mungkin, tapi mau sesempurna apapun usaha manusia tidak akan bisa mengetahui apa kurang lebih menyamai apa yang Alkitab utarakan. Kira-kira dia kasih disclaimer begitu dulu sih. Iya. Jadi nice. Soalnya kan ini kan kalau konspirasinya ini kan seakan-akan bangsa Amerika tuh paling superior, bahkan Tuhan Yesusnya aja juga bule gitu. Tapi Chosen udah nonton belum? Belum. Thomas tuh kita nonton Snow White juga karena versinya berubah, pesannya juga berubah jadinya. Jadi walaupun dia udah pesannya berubah, karakternya juga diubah-ubah, ya itu kan baru salah. Mungkin kalau misalnya mukanya Timur Tengah sentimennya bisa berbeda gitu terhadap Yesus gitu loh. Karena itu kan yang ditonton dan dipercaya gitu. Tapi kan bule gitu. Tapi kan pesannya kan tersampaikan mungkin. Kalau di dalam Alkitab sendiri kan nggak ada larangan untuk, nggak boleh kayak agama tertentu kan melarang untuk menggambar tokohnya mereka kan. Tapi kalau di dalam Alkitab nggak ada larangan. Boleh-boleh aja. Tapi kan batasannya adalah kamu nggak boleh menghina kan, gitu loh. Iya. Yang diadres itu bukan kepada activity-nya, tetapi motifnya. Gitu. Berarti kalau motif emang tidak negatif, ya nggak masalah sebenarnya. Iya. Berarti boleh dikepang. Kalau misalnya nggak ada motif kan misalnya. Enggak, lu malas gak sih kalau lihat Yesus tapi dia begini kan? Ya itu kan lu. Kalau orang Cina mungkin happy aja dia suka, ternyata happy, positif. Mengelabui juga karena kan di sana kalau Kristen dibantai. Tapi menurut aku kalau misalnya gini loh, penggambaran itu menghambat dirimu pada akhirnya melihat Yesus yang sebenarnya, ya itu kan jadinya gitu sambil ketawa ya. Jadi ngehambat ibadah. Emang susah kalau lihat ya Xiao Yesu itu emang susah. Xiao Yesu. Ya pokoknya itu asal motifnya aman, gue rasa gak ada masalah. Ya benar. Motifnya lagi-lagi ya. Iya motifnya aman gak ada masalah. Iya batik apa. Lu gak bisa lah, gak mungkin batik lah. Karena kan seperti yang tadi gue bilang, dia tidak terbatas, dia membatasi dirinya. Dia kan harus pilih bangsa satu, dia harus pilih budaya. Bukan, maksud saya batik tuh motif batik itu tadi, maksudnya itu sebetulnya lebih ke arah sana. Maaf ya. Kita gak pernah tahu kalau dia pernah ke Jakarta ngambil batik kan. Pada tahu ya. Itu hilang waktunya timelinenya. Spekulasi lagi-lagi. Siapa tahu dia pada umur 25 tahun dia ke Pekalongan. Dia nggak tahu, dia nggak batik. Kita tidak pernah tahu. Gila ini dosa paling banyak. Spekulasi bro. Kan orang-orang luar sana boleh begitu. Spekulasi. Gak ada batik di zaman dulu. Tahu.
juga lahir tahun kamu. Iya. Kayak spekulasi lu juga gak pakai knowledge. Spekulasi lu juga gak ada sejarahnya. Jadi kelihatan tolong tau gak sih? Ini tadi bilang ke India gak apa-apa kalau ke India. Lah kan India emang ada dari dulu. Dari zaman tapi maksudnya lu logikanya India berjalan dulu semundur apa? Sesuatu di India. Kalau Andre juga gak bilang ini ke India Yesus masak kari. Oh iya. Gak ada. Padahal makan roti cane. Lu aja sampai ngebatik tadi Yesusnya. Lu mah udah pernah ngajar lu, masukin lu. Penghinaan. Ya kan lagi-lagi spekulasi, kita gak ada yang pernah tahu. Gua sih gak bilang ini spekulasi ini bodoh. Karena belum ada batik di tahun itu ya. Iya. Kalau batuk udah ada batuk kan tadi. Batuk ada. Kena virus ya kan. Kalau botak cukup lu menurut gua. Batek. Tapi kalau udah ya. Orang ini loh podcast spiritual tau gak sih? Oh iya. Orang udah pada komplain kita bercanda mulu. Iya lu. Iya. Gua mau tadi nanya bener. Kalau coba kasih pesan kepada mereka-mereka yang masih bingung dan sebenarnya masih keras kepala karena walaupun dijelasin kadang-kadang masih nggak ini juga kayak ya kenapa tetap gak ada gitu. Sebenarnya apa nasihat buat dari Ko Albert buat Kristen-Kristen yang mungkin kurang jelas ini Kristennya dari mana? Ya seperti aku bilang tadi bahwa penulisan Alkitab itu ditulis dengan sebuah purpose gitu. Kalau harus menulis seluruh kehidupan Yesus, Yohanes bilang bahwa ya kitab ini tidak cukup untuk menceritakannya gitu. Jadi kita harus membaca Alkitab sesuai dengan fungsinya. Gitu. Terlebih dari itu kita nggak bisa. Berarti ini ngapain fokus ke objektif dari Alkitab. Itu adalah itu objektifnya. Bukan menceritakan Tuhan Yesus dari kecil sampai gede gitu kan. Itu objektifnya guys. Kalau Ko Andre ada? Dari Ko Andre? No, sama lah. Well said. Udah. Kurang nih Ko Andre nih. Pendeta males. Ngutip dong. Ngutip. Kapan majunya nih bangsa kita. Kalau ada teori-teori baru. Mulut lu. Kapan majunya bangsa kita? Mau kemana kita maju-maju? Aman kan podcast kita kan? Aman. Karena abis season ini baru hancur. Iya sih. Ya. Iya. Kita kembali lagi dengan tajuk-tajuk. Gue tuh udah gemes banget ya sama pendeta-pendeta. Pastor-pastor yang kita tuh kayaknya mereka tuh udah mulai tenang gitu hidupnya ya tanpa kehadiran kita ya. Iya. Jadi kita akan hadir kembali membahas mereka-mereka ini. Iya. Yang penting mereka harus tunggu. Yang penting tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja ya. Tunggu aja. Jangan sampai ingat gak yang itu tuh. Belum ada begitu. Iya memang. Kalian saya kasih waktu main-main sekitar 3 bulan ya. Iya. Habis itu siap-siap. Enggak gini dong, tulis di dalam komen di bawah 3 pendeta yang perlu kita bahas gitu. Iya benar. Benar. Anda kok tiba-tiba mau goreng juga? Benar itu. Kita mendengar omongan dari pendeta. Iya, dari masyarakat aja. Langsung akan kita bahas. Boleh, tapi kita nggak sebut nama lah ya. Nggak bisa sebut. Oh nggak boleh. Nggak bisa. Bisa nggak ya? Bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tergantung statementnya sih. Kita harus set kasusnya dulu lah. Pokoknya kita akan bahas 3 pendeta terbaik di tahun 2025. Nanti gua sama Manu juga bakal bikin list pendeta terbaik di tahun 2025. Terbaiknya tapi terbaik ya. Iya, terbaik. Nanti kita akan list sesuai dengan reasonnya ya. Dan pelayanannya di mana, jumlah jemaat berapa. Kita akan prediksi dan spekulasi. Benar-benar. Dengan begitu Manu di awal tahun baru dia akan ada di Metro Jaya. Udah pasti gitu. Soalnya lu punya duit ya. Gua minta Om Deddy. Oh iya. Kita let call. Aman gue minta let call. Nanti gue kenalin biar lu dibawa juga. Ya udah. Kalau thank you sudah datang menjawab pertanyaan yang sebenarnya kayak mudah banget buat lu. Tadi dengan smooth lu bisa menjawab semua dengan baik. Banget, udah tahu semua. Aman banget ya. Nanti kita offline bareng ya. Ada lu ya. Ada onsite kita ya. Kita onsite. Agustus dia kesini. Semoga. Ya. Nggak bisa semoga. Bookingnya sekarang nih. Sekalian juga informasi kita akan ada onsite juga di bulan Agustus. Yes. Ada onsite juga jadi buat teman-teman mungkin yang sudah menantikan tahun lalu nggak kebagian. Kok mati tuh masternya? Udahlah gak apa-apa, udah closing aja di sini udah. Buat teman-teman yang mungkin menantikan si onsite tahun lalu gak dapat tiket. Gimana nih Well kalau di onsite ini? Apa? Kita kayak Raditya Dika. Jadi ada yang nulis pengalaman bersama pendeta siapa. Oh iya, sudah. Oh iya, sudah. Boleh. Ada gitu. Iya, ada. Jadi dia maksudnya bukan Raditya Dika yang pakai pendeta. Iya. Ini konsep. Tapi dia ada tulis misalkan kayak cerita sialku. Dia cerita tentang sesuatu yang sial. Entah kalau
kalau cerita yang menarik dipanggil ke depan buat ceritain gitu. Jadi nanti kita gitu juga kok. Jadi segmen baru ya. Iya. Menarik tuh. Cerita pendetaku. Iya. Waduh. Kalau harus datang ya, karena kan kemarin junior lu yang datang kok. Iya. Andre Tunggal. Kali ini lu. Orang belum melihat lu secara offline. Offline kita akan ngomongin pendetanya plek-ketiplek, ada namanya, ada videonya semuanya. Dan lu bisa kasih sesat meter di sesat meter, lu bisa ngasih skor seberapa sesat pendeta ini. Iya kan? Cuma di onside doang. Karena kedatangan lu hari ini terlalu damai. Coba kita ngomongin teologis ini. Kalau ini gak apa-apa, kita gak sebut nama, gak apa-apa, gak usah dikacang. Jangan dikacang. Fight. Mau nyepil nih sesat meter. Ya gak apa-apa, tapi kita gak sebut namanya. Gak sebut namanya mana. Pokoknya offline bentar lagi akan kita buka. Jadi akan early bird. Lokasinya masih akan dirahasiakan. Betul. Karena kita tidak pengen deket-deket. Karena deket-deket bisa kita ada yang di set kan bomnya. Mungkin biar kita meledak ya kan. Oh my God. Jadi kita akan rahasiakan sampai nanti waktu yang akan ditentukan. Iya. Yang penting lu percaya dulu sama kita bahwa acara ini akan ada. Beli tiket dulu aja lah pokoknya. Jangan lupa follow Instagram kita juga di @podcast. Ya, atau bisa lihat pelayanan-pelayanan Kolbet ada di Instagramnya. Ya, ada Instagramnya. Kalau mau datang. Ya, @Beraptok Podcast. Silakan di follow. Kalau Andre mah gak usah lah ya. Udah banyak dia. Udah banyak. Lagian dia murah. Kalau kita di @podcast. Iya, gue lupa tadi. Karena tadi mau add movie dia. Iya, sulit kebiasaan. Udah, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkati guys. God bless. God bless.